Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan lesson saya mengenai pendekatan metode perturbasi, metode variasi, dan metode Hartree-Fock. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Hidayah dengan NPM 20130230222 dari kelas 5B. Baiklah, yang pertama yaitu materi mengenai pendekatan metode perturbasi. Jadi, istilah perturbasi itu mengoreksi Hamiltonian agar sesuai dengan masalah baru. Nah, dengan cara ini, Hamiltonian dibangun sebagai jumlah suku-suku dan setiap suku diberi nama. Misalnya, kita menyebut Hamiltonian yang disederhanakan atau dimulai yaitu H0, suku ordinal, dan suku koreksi H1 atau suku orde pertama. Dalam ekspresi umum di bawah ini, mungkin ada jumlah suku koreksi yang tak terhingga dengan urutan yang semakin tinggi. Jadi, nilai H itu sama dengan H0 plus H1 plus H2 plus H seterusnya. Tetapi biasanya kita itu perlu memiliki lebih dari H0 dan H1 untuk atom helium. Nah, di bawah ini merupakan rumus untuk atom helium. Jadi H0 itu sama dengan min H garis kuadrat per 2M segitiga terbalik 1, 2 dikurang 2E kuadrat per 4Pi E0 R1 min H garis kuadrat per 2M segitiga terbalik 2, 2 min 2E kuadrat per 4Pi E0 R2. Nah, untuk persamaan selanjutnya yaitu mengenai H1 itu sama dengan 2E kuadrat per 4Pi L0 RI12. Lalu untuk persamaan perturbasi orde pertama itu persamaannya yaitu H0 psi 1 plus H1 psi 0 itu sama dengan E0 psi 1 plus E1 psi 0. Jadi, kita dibiarkan dengan ekspresi untuk koreksi orde pertama untuk energinya yaitu E1 sama dengan integral psi 0 bintang H1 psi 0 dr. Baiklah, berikut merupakan contoh soal dari pendekatan metode perturbasi. Jadi, di sini ada soal yaitu berapakah fungsi gelombang tak terperturbasi pada hidrogen dengan level N sama dengan 2. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat ketahui bahwa di sini N sama dengan 2. Jadi level N sama dengan 2 untuk hidrogen adalah 4 volt, degeneratif karena untuk hidrogen 2S dan 2P mempunyai energi yang sama. Jadi, level energi terperturbasi tereksitasi pertama adalah 8 volt degeneratif. Nah, fungsi gelombang tak terperturbasinya yaitu ada psi 1, 0, yaitu 1S1, 2S2, lalu psi 2, 1S2, 2S1, lalu psi 3, 1S1, 2PX2, lalu ada psi 4, 1S2, 2PX1, psi 5, 1S2, 1S1, 2PY2, psi 6, 1S2, 2PY1, psi 7, 1S2, 2PZ2, dan yang terakhir yaitu ada psi 8 yaitu 1S2, 2PZ1. Nah, jadi di sini ada fungsi gelombang yang tak terperturbasi. Oke, yang selanjutnya yaitu materi mengenai metode variasi. Di bagian ini kita itu dikenalkan dengan metode variasi yang kuat dan serbaguna dan menggunakannya yaitu untuk meningkatkan solusi perkiraan yang ditemukan untuk atom helium menggunakan pendekatan elektron independen. Nah, di sini ada gambar yaitu ada F R dengan jarak yang berbeda yaitu yang di sini ada jaraknya itu 1, 2 dan di sini ada R2. Nah, di sini
merupakan gambar contoh dari fenomena metode variasi. Selanjutnya yaitu prinsip variasi, berarti bahwa nilai harapan untuk energi ikat yang diperoleh dengan menggunakan fungsi gelombang, perkiraan atau operator Hamiltonian yang tepat akan lebih tinggi dari atau sama dengan energi sebenarnya untuk sistem. Ide ini sangat kuat. Kapan diimplementasikan, ini memungkinkan kita untuk menemukan fungsi gelombang perkiraan terbaik dari fungsi gelombang yang diberikan, yang berisi satu atau lebih parameter yang dapat disesuaikan, yang disebut dengan fungsi gelombang percobaan. Lalu pernyataan matematis dari prinsip variasi adalah yaitu E trial itu lebih besar atau sama dengan yang benar yaitu. Oke, jadi menurut prinsip variasi, nilai minimum energi pada grafik ini adalah pendekatan terbaik dari energi sebenarnya dari sistem. Nah, dan nilai terkait yaitu uh, di sini nilai terkaitnya adalah nilai terbaik untuk parameter yang dapat disesuaikan. Nah, berikut ini merupakan grafik dari metode variasi, di mana di sini sumbu X-nya yaitu sebagai Z dan sumbu Y-nya itu sebagai energi. Nah, berikut merupakan contoh soal dari metode variasi. Soalnya yaitu gunakan fungsi trial dalam bentuk E pangkat AX kuadrat per 2 untuk menghitung energi keadaan dasar dari suatu osilator kuartik dengan energi potensial. Nah, diketahui yaitu untuk rumusnya UX sama dengan CX4. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, dapat diketahui bahwa energi minimal itu sama dengan 3/8 dikali 6CH pangkat 4 per mu sama pangkat sepertiga. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu materi mengenai metode self-consistent field approach atau Hartree-Fock method. Jadi sifat operator Fock itu mengungkapkan bagaimana metode Hartree-Fock atau HF atau self-consistent field atau bisa juga disebut dengan SCF menyumbang interaksi elektron-elektron dalam atom dan molekul sambil mempertahankan gagasan orbital atom dan molekul. Nah, penjumlahan dalam operator Fock itu mengambil bentuk yang sangat sederhana dan operator Fock itu lengkap untuk elektron 1 dalam helium. Nah, di sini ada sebuah persamaan yaitu F1-nya sama dengan min H garis kuadrat per 2M segitiga terbalik 12 min 2E kuadrat per 4 pi N0RI plus U1. Nah, di mana U1 ini diberikan oleh penjumlahan di operator Fock. Jadi, U1 itu sama dengan sigma 1J1 2JJ min KJ atau sama dengan integral V1 2 per 1 R12 C1 2 dikali DT kuadrat. Nah, berikut ini merupakan contoh soal dari metode self-consistent field approach atau Hartree-Fock method. Jadi di sini diberikan sebuah soal yaitu bagaimana persamaan Hartree-Fock energi dari helium 1 elektron dengan Z-nya yaitu sama dengan 2. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini yaitu H01 sama dengan H kuadrat per 2M segitiga terbalik 12 dikurang 2E kuadrat per 4 pi NR2. Baiklah, itu tadi yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya sampaikan mengenai resum 3 metode yang dapat digunakan dan juga masing-masing dari contoh soalnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.